أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, kita telah berada di 14 Ramadan 1440 Hijriah, dan kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengoptimalkan amal-amal di bulan suci Ramadan, karena memang keberkahan Syahrul Mubarak Ramadan itu tidak pernah berubah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke akhir zaman. Seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan itu akan terus baik sampai kapanpun. Ya, terus baik sampai kapanpun. Tidak melihat generasi mana, tidak. Tapi dari dulu sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya Ramadan, maka keberkahan itu terus ada sampai yaumil qiyamah. Makanya mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang menghidupkan bulan suci Ramadan dengan sangat optimal, baik di siang hari maupun di malam hari. Mengawali dari kajian kita kali ini, kita akan lihat perkataan dari Imam Athaillah As-Sakandari, supaya kita bisa memposisikan diri kita tergolong pada kategori apa. Dia mengatakan bahwa jika engkau ingin mengetahui posisimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pada beberapa hal pada dirimu. Jadi kita bisa kaji diri kita ini dekat apa enggak dengan Allah. Tergolong orang yang dicintai Allah atau tidak? Tergolong orang yang dikenal Allah atau tidak? Jadi Athaillah As-Sakandari memberikan kata-kata hikmah kepada kita yang bisa kita petik, bisa kita ambil, bisa kita contoh, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah tandanya, jika kita disibukkan dengan membaca Al-Quranul Karim, itu berarti Allah mengajak kita untuk bercakap-cakap. Ya, jika kita disibukkan hari, siang, pagi, sore, sibuk diri kita menekuni Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim, itu berarti Allah menghendaki zatnya untuk bercakap-cakap dengan kita, kalamullah. Jadi kita bisa kaji seberapa jumlah waktu, seberapa banyak waktu yang kita luangkan untuk menekuni Al-Quran,
mempelajari Al-Quran, mensyiarkan Al-Quran, menghidupkan Al-Quran di dalam ruh dan jiwa-jiwa kita. Karena ini berarti bahwa Allah itu ridho kepada kita. Dan kita ketahui pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu syafaat yang sangat tinggi, bahkan sebelum datangnya padang mahsyar. Ketika seseorang berada di alam barzakh, yang paling utama adalah syafaat dari Al-Quran, talil Quran. Orang membaca Al-Quran yang bacaannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berulang-ulang sampaikan bahwa bacaan Al-Quran yang diridhoi Allah tentunya adalah bacaan Al-Quran seperti sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari malaikat Jibril untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam konteks kekinian disebutkan adalah Al-Quran yang bersanad, Al-Quran yang kita berguru, ya, bukan kita membeo mengikut-ikutkan saja. Makanya di situ ada kesungguhan dari kita untuk terus mempelajari, khususan ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Kita ulang, maka pengulangan yang kesekian bisa jadi barulah benar bacaan kita. Tapi kita yakin bahwa ketika kita belajar ada pengulangan yang salah, maka Allah Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, mengampuni salah-salah kita. Tetapi jika ada salah tapi tidak ada pengulangan bersama guru, maka itulah yang menjadi titik-titik dosa pada diri seorang hamba. Semoga dengan berkahnya Ramadan ini Allah ijabah kita menjadi ahlul Quran. Hati kita tersentuh dengan Al-Quran. Hati kita ingin mengaplikasikan seluruh ayat-ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua dikatakan bahwa jika dirimu sibuk untuk berbuat taat dengan berbagai macam ketaatan, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, ya, Ramadan di siang hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang tak terhingga berupa ampunan. Maka kita sibukkan ketika kita melakukan ibadah puasa, juga kita terus mengisi amal-amal taat di siang Ramadan. Dan sembari ketika di malam hari kita pun mengisi dengan amal-amal taat itu dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dengan salat taubat, berbagai macam amal-amal taat. Ini menunjukkan bahwa kita ini sedang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hamba-hamba Allah yang ketika dalam hidupnya berupaya mengumpulkan pundi-pundi amal soleh, itu menunjukkan bahwa hamba-hamba tersebut itu adalah hamba yang didekatkan dengan Allah. Makanya pendekatan diri kita kepada Allah ada yang melalui amal fardhu ain, ada yang melalui amal fardhu kifayah. Yang apabila satu orang melakukan bisa terwakili, ya kan, kita nggak kena dosanya lagi. Tapi yang paling utama adalah amal yang fardu, yang wajib-wajib. Bahkan amal-amal sunnah itu adalah salah satu cara agar kita bisa bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan oleh guru kita bahwa ketika kita melakukan amal sunnah, maka amal sunnah itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita kerjakan, kita mendapat pahala. Jika kita tinggalkan, kerugian yang sangat besar. Ketika misalnya seseorang melakukan salat Isya tapi tidak tarawih, Isya dilakukan tapi tidak tarawih, dia tidak berdosa tapi merugi, khosirin. Ya, dia salat Isya tapi tidak ba'diyah Isya, tidak berdosa tapi merugi. Jadi orang yang rugi itu orang yang bangkrut. Kita rugi. Kita kira-kira kalau jualan rugi macam mana? Sedih kan, nggak semangat, loyo gitu ya. Kalau rugi kan, makanya bangkrut itu sesuatu yang menyakitkan. Nanti sama-sama hidup di dunia, sama-sama bersama dengan teman. Ketika di yaumil akhir, yang satu masuk ke dalam surga, yang satu masuk dalam neraka. Maka disitulah kerugian yang paling besar. Maka seorang hamba Allah yang ketika dia masuk ke dalam neraka, maka dia menyalahkan syaitan laknatullah. Hai syaitan, kenapa dulu engkau ajak aku untuk tidak taat kepada Allah? Kata syaitan, kenapa engkau ikutin? Aku kan mengajak saja. Aku pun tahu bahwa itu kerugian, tapi kenapa engkau ikuti? Jadi syaitan pun berlepas tangan. Dan syaitan laknatullah dari awal-awalnya dia juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya Bu, kita lihat dalam kehidupan ini setelah iman kepada Allah, istiqomah itu menjadi sebab kita husnul khotimah. Jika ada di antara kita yang sudah mulai datang ngaji setiap hari Jumat jam 2:30, lalu di Ramadan kita putar menjadi jam 10 karena mengingat waktu, maka jangan pernah tinggalkan. Karena itu juga merupakan tali buhul yang kuat. Ketika kita sudah berada di dalam majelis, jangan pernah terpisah lagi. Ya, apabila kita sudah pernah berada di dalam majelis, jangan pernah terpisah lagi. Khawatir jika terpisah, khawatir terputus nanti ketika di yaumil akhir. Dalam hidup ini ada sebab-sebab. Salah satu sebab husnul khotimah adalah mereka yang istiqomah. Siapakah yang istiqomah? Yang melakukan amal taat, lalu setelah itu berbalik tidak melakukannya lagi. Dan amal taat itu banyak sekali. Makanya kalau sehari udah biasa baca Quran 1 juz, jangan dikurangi lagi. Kalau sehari udah biasa infak 5.000, jangan dikurangi lagi. Walaupun dalam keadaan dharra, dalam keadaan yang sulit. Karena itu cara Allah untuk memberikan rezeki kepada kita. Kalau udah biasa datang kajian, diusahakan jangan sampai tidak datang. Kecuali uzur, ya kita sakit dan hal-hal yang lain. Karena khawatir kita bahwa kebiasaan baik yang tidak kita ulangi lagi, khawatir pada ujung yang tertinggi akan mendapatkan su'ul khotimah. Kalau udah biasa salat duha, maka duhalah. Udah biasa berinfak, berinfaklah. Udah biasa murajaah, murajaahlah. Ya Bu, ini adalah bahagian daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah apabila kita berbuat dengan perkara dunia, disibukkan dengan perkara dunia yang tidak ada sangkut pautnya dengan akhirat, ini menunjukkan bahwa Allah sedang menjauh darimu. Jadi gara-gara jualan nggak sempat ngaji, gara-gara kantor nggak sempat baca Quran, gara-gara sibuk tidak bisa berbakti kepada orang tua, gara-gara amal-amal dunia kita, maka kita tidak bisa melakukan amal taat. Karena kesibukan dunia, maka kita tidak bisa sholat tepat waktu misalnya. Ini menjadi sebab tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menjauhi engkau. Dan ini kita bisa kasab, bisa kita ikhtiarkan untuk menjauhinya. Jadi apabila kita mengurus anak, sebab gara-gara anak kita nggak bisa ikut ngaji. Sebab gara-gara cucu kita juga nggak bisa ikut. Kira-kira dalam kehidupan ada nggak itu? Makanya Athaillah As-Sakandari ini Bu, kata-katanya kalau Ibu nanti beli buku Al-Hikam, itu luar biasa menusuk ke dalam kalbu, teguran yang sangat dahsyat. Jadi cari Bu nanti di perpustakaan atau di toko-toko buku ya, Al-Hikam. Itu adalah perkataan dari kata-kata hikmah Athaillah As-Sakandari yang luar biasa, yang tauhidnya begitu kuat sehingga kata-katanya bisa menghujam ke dalam dada-dada mukmin. Kalau kita tanda-tandanya bahwa orang-orang disibukkan dengan pekerjaan kantornya, pekerjaan dunianya, jualannya ya, kehidupan dunianya, lalu tidak sempat mengerjakan yang wajib atau terlambat mengerjakan yang wajib-wajib. Lalu menjadi kebiasaanlah terlambatnya itu pertanda Allah menjauhinya. Kita takar-takarlah diri kita nih. Ya, kita takar-takar diri kita, kesibukan kita siang dan malam. Dan khawatir ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapnya, ya, khawatir bahwa dalam keadaan dengan kesibukan dunia padahal waktu telah habis. Seperti kita hari ini tanpa terasa, hari sudah ke-14. Tapi sangat banyak manusia yang hari ke-14 kadang belum 1 juz Al-Quran pun selesai. Belum 1 juz Al-Quran pun selesai. Kenapa? Karena mencari nafkah, ya Bu ya. Karena dengan pekerjaan mengurus anak, dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Makanya ini menjadi satu tanda bahwa Allah menjauhi. Kira-kira jika Allah menjauhi, kemana dia masuk? Kira-kira jika Allah menjauhi, kemana kita akan berlari, kemana kita akan mendekat? Karena seluruh bumi ini, baik alam dunia maupun alam akhirat, adalah dalam kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya dikatakan apa? Ketika manusia disibukkan dengan manusia, ketika dirimu disibukkan dengan manusia, perhatiannya, ya kan, penghargaannya, kebaikannya, sibuk untuk perhatian manusia,
sibuk mengharapkan pujian manusia, itu pertanda bahwa engkau sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam hidup kita ini, jika memberi untuk mengharapkan perhatian manusia, jika berkarya juga ingin mengharapkan perhatian manusia, jika bekerja juga ingin meningkatkan kualitas diri untuk prestasi, untuk prestise diri, ini juga menunjukkan bahwa manusia itu sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa obatnya? Obatnya adalah meluruskan niat. Makanya guru kita sering mengulang-ulang, apabila engkau melakukan perbuatan baik, maka luruskanlah niat dan perbanyaklah niat baik. Ya Allah, dengan aku mengaji ini, penuhilah hajat-hajatku ya Allah, agar aku dapat mendapat rezeki dunia dan rezeki akhirat. Ya Allah, dengan aku mengaji ini, ya Allah, di hari Jumat berkah mulia Ramadan ini, ya Allah, jadikanlah seluruh ahli keluargaku menjadi ahlul Quran, menjadi ahli surga yang bisa bertemu dengan Nabi-Mu yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kami mengaji di hari Jumat ini, ya Allah, maka berkahilah ya Allah, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kepadanya lah kita berserah dan kepadanya lah kita kembali. Jadi ini perlu kita sadarkan betul. Setiap amal-amal kebaikan yang kita lakukan, maka kita luruskan niat. Maka dikatakan bahwa Islam ini agama fitrah, agama yang benar. Ya Bu ya, fitrah, agama yang benar. Maka ketika tidak benar, kita mengaji lagi, berguru lagi, luruskan lagi. Ya, luruskan lagi. Niat-niat yang bengkok ketika kita mengaji, luruskan lagi. Ya gitu ya. Karena manusia ini al-insan, alpa. Selalu lupa. Coba saya tanya, pelajaran kemarin apa Bu? Lihat dulu catatannya. Ya kan? Lihat dulu catatan. Lupa. Tapi ketika kita meroja, ulang lagi, udah ada, karena filenya udah ada di kepala kita. Filenya sudah ada di kepala kita semua. Tinggal mengulang dan mengulang. Dan pengulangan kehidupan manusia di atas permukaan bumi ini juga Allah ulang. Orang-orang salih diulang-ulang oleh Allah setiap generasinya, setiap zamannya. Ada orang yang membangkang seperti Fir'aun, ada orang salih seperti para nabi dan para syuhada. Diulang lagi, di akhir zaman ada lagi manusia seperti itu. Manusia taghut yang mengikuti kemungkaran. Maka dalam Islam Ibu kita lihat ada pelajaran tentang ghazul fikri, perang pemikiran. Contoh Ibu kita di masa kekinian sekarang, betapa banyak hamba-hamba Allah yang dia Islam, tapi di akhir-akhir ketika menjelang berbuka puasa, banyak nggak ngebuburit. Itu ghazul fikri, perang pemikiran. Karena apa? Asik sore-sore menjelang buka puasa. Ketika kita tarbiyah, ternyata dalam Islam menjelang buka puasa itu waktu emas. Kalau kita mendidik anak namanya golden age, ya kan? Masa emas, keemasan, masa yang paling brilian untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun menapaki itu juga. Kita pun keliling-keliling punge ujung, keliling-keliling sambil nunggu buka puasa. Ibarat emas, ada emas tasi, ada emas asli. Itu emas tasinya. Melihat sunset. Tapi emas aslinya apa? Yaitu menekuni ayat-ayat Allah, mendengar tausiah, dan bersama guru. Berdoa setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan apa? Jika engkau selalu mengharapkan pandangan manusia, itu menunjukkan bahwa itu adalah keadaan yang menghinakan. Nah, semoga kita luruskan niat apapun ibadah yang kita lakukan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Tidaklah Allah perintahkan apapun yang kita lakukan ini, maka niatnya karena Allah, bukan karena pandangan manusia. Maka dikatakan bahwa apabila engkau melakukan amal kecil dengan niat yang besar karena mengharapkan ridho Allah, maka amal itu bisa menjadi besar. Tapi amal yang besar, banyak besar, tapi kalau niatnya karena mengharapkan perhatian manusia, amal itu di hadapan Allah menjadi sangat kecil. Dan nanti orang-orang di yaumil akhir, ketika dia menyombongkan diri, maka Allah ciptakan dia menjadi seperti semut. Semut itu kecil, ya Bu ya. Makanya ketika di dunia, kalau ada orang menganggap dirinya besar, maka di yaumil akhir dirinya itu akan diciptakan seperti semut. Semut itu ada yang besar, Bu. Semut raksasa, nggak ada ya. Semut itu memang ikonnya kecil, seperti semut. Makanya orang yang berjiwa besar,
orang yang berjiwa besar, yang lurus, lalu dia tawadhu, merendahkan hati, maka dia akan menjadi besar. Tapi orang yang membesarkan diri, takabbara, menganggap dirinya besar, maka di yaumil akhir dia akan menjadi seperti semut, dipijakkan saja begitu. Nah ini yang terakhir, apabila hidup kita memperbanyak berdoa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila dalam hidupmu, dalam kegiatan hari-hari memperbanyak berdoa, maka ketika engkau memperbanyak doa, yakinlah bahwa Allah sedang merealisasikan hajat-hajat dan doa-doa. Jadi Bu, selagi kita masih sangat suka berdoa, selagi kita masih banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah, maka ini menunjukkan bahwa hajat-hajat kita itu akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan doa itu juga menjadi sebab terhindarnya kita dari bala yang kita tidak tahu. Jadi kalau orang banyak berdoa kepada Allah, jangan pikir kabul dulu. Jangan kita berpikir kabul doa dulu. Bahwa salah satu hikmah terbesar daripada berdoa itu adalah la'allahum yarshudun. Engkau akan menerimakan kebenaran, maka Allah menyelamatkan engkau dari bala-bala yang mungkin terjadi. Jadi hikmah doa ini besar sekali. Makanya ketika kita banyak berdoa, meminta kepada Allah, khususan di syahrul doa, bulan suci Ramadan adalah bulan berdoa, ini menunjukkan bahwa bakal semua apa yang kita doakan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengawali ini, maka kita akan bahas pada pertemuan kali ini tentang peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa yang sangat besar yang terjadi di bulan suci Ramadan, agar kita masuk dalam diri kita satu sebab. Sebab apa Bu? Sebab kita tidak melalaikan waktu-waktu Ramadan kita, baik di siang hari maupun di malam hari. Ramadan ini ada peristiwa-peristiwa atau momentum-momentum besar yang terjadi di bulan suci Ramadan sebagai napak tilas kita untuk kita bisa mengulang kembali kemenangan-kemenangan yang terjadi pada masa lalu untuk diri kita dan umat. Dan kemenangan terbesar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW pada perkembangan sejarah Islam ini semuanya diawali dari Ramadan. Yang pertama kita lihat dulu adalah peristiwa besar yang terjadi di bulan suci Ramadan, itu adalah pada tanggal 17 Ramadan terjadinya nuzul Quran. Allah menurunkan hujah yang paling tinggi, yaitu turunnya Al-Quranul Karim. Makanya bagi kita yang diizinkan oleh Allah, diberikan kesehatan, banyak-banyak berdoa agar seumur hidup kita dapatlah kita sekali menginjakkan kaki di Gua Hira, tempat diturunkannya Al-Quranul Karim. Kita bertabaruk kepada Rasulullah SAW. Kurang lebih dalam sejarah disebutkan bahwa Rasulullah 3 tahun, ya kan Bu, 3 tahun itu berada di Gua Hira, ya, menetap di Gua Hira. Kenapa? Menghadapi hiruk pikuk dunia. Jadi kalau ibarat sekarang dengan segala macam kejahilian yang ada, maka Rasulullah, ya kan, bertahanus di Gua Hira kurang lebih selama 3 tahun. Maka dikatakan pada 17 Ramadan maka Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW dengan menurunkan surah Al-Alaq. Iqra. Ya kan Bu? Iqra. Bacalah. Ma ana biqari. Aku tidak bisa baca. Makanya dalam qiraah itu ada ilmu qiraah. Kita disuruh baca. Karena pada awalnya kita lihat bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi Rasulullah, wahyu yang Allah berikan kepadanya melampaui siapapun yang pernah belajar baca dan tulis. Ini menjadi satu mukjizat yang tertinggi bahwa Nabiullah Muhammad SAW adalah orang tercerdas, irsyad, mursyid yang tertinggi, ya kan? Inteligensinya dan seluruhnya, tapi bukan dari bangku sekolah.
Ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menafikan bahwa apapun yang diturunkan Allah kepada Rasulullah itu bahagian dari mukjizat. Apa arti mukjizat? Yang tidak pernah ada pada manusia siapapun dan kapanpun sampai di akhir zaman. Dan Al-Quran itu menjadi sumber dari segala sumber ilmu. Maka disebut irsyad. Orang yang belajar Al-Quran akan menjadi orang yang berilmu. Orang yang belajar Al-Quran dengan ilmunya, maka dia akan mendapat hidayah, taufik dan hidayah. Apa itu Bu, taufik dan hidayah? Allah akan memberikan kesesuaian apa yang Allah mau dengan apa yang menjadi hobi kita. Ini kadang-kadang kan hobi kita kan nggak sesuai dengan keinginan Allah. Bu, sore-sore mau ngapain? Hobi saya ngabuburit. Sesuai nggak? Itu nggak dapat taufik. Sore-sore mau ngapain? Banyak berdoa. Hobi kita berdoa di sore hari. Sampai kita mengumpulkan kawan-kawan untuk berdoa bersama. Itu dapat taufik. Allah perintahkan apabila kita sudah bisa melakukannya, maka kita mengerahkan anak, istri, suami, kawan-kawan agar bisa melakukan ketaatan itu. Jadi Al-Quran itu merupakan salah satu sumber, bukan salah satu, satu-satunya sumber dari segala sumber, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, sesuai dengan siapa yang mau mendalami dan sejauh mana dia mendalami. Maka turunnya Al-Quran itu Allah turunkan memang di 17 Ramadan, yang kita sebut, kita kenal dengan nuzul Quran. Maka kita berharap di Balai Romo Aceh ini, sebelum datangnya nuzul Quran 17 Ramadan, kita sudah selesai mengkhatamkan Al-Quran sebagai persembahan kita kepada Allah, sebagai hamba yang mencintai Allah dan berharap Allah mencintai kita. Salah satu cara kita dicintai oleh Allah, menekuni terus ayat-ayat Allah. Ya, menekuni ayat-ayat Allah. Jadi nuzul Quran ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dan insya Allah kita ini hari 14, 15, 16, 17. 3 hari lagi. Yang belum khatam, kejarlah 3 hari. Yang belum khatam ya. Yang belum khatam, kejarlah di 3 hari. Tapi kalau sudah ada berada jamaah, udah terwakili satu sebab. Ya, jika kita bersama jamaah sudah terwakili satu sebab bahwa kita tergolong orang yang sudah mengkhatamkan Al-Quran. Maka saya katakan bahwa ketika di bulan Ramadan kita bisa mengkhatamkan 2 kali dalam 1 bulan, dan kita bermunajat kepada Allah, izinkan ya Allah, sebagaimana Engkau izinkan aku di Ramadan pada hari ke-14 telah khatam Al-Quran, maka izinkan ya Allah selamanya ya Allah, abadan abadan abadah, selamanya ya Allah aku bisa mengkhatamkan ya Allah minimal 1 bulan 2 kali khatam. Supaya apa? Kerikil-kerikil yang ada di gigi-gigi kita, lidah-lidah kita ya, langit-langit kita nggak kaku-kaku lagi. Waktu kita bilang itu udah pas, waktu jumpa sama guru Mumtaz, waktu jumpa sama guru Zaid, waktu jumpa sama guru Khair, gitu kan, the best, gitu ya. Jangan waktu jumpa sama guru-guru la haula wala quwwata. Guru kita sedih, la haula wala quwwata. Jadi guru kita banyak kali berzikir waktu jumpa sama kita. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ingat Ibu, siapakah orang yang tidak dihisab di yaumil akhir? Apabila dia menjadi murid yang disukai oleh guru, yang disenangi oleh guru. Dan apabila dia menjadi guru yang dicintai oleh murid-muridnya, disenangi oleh murid-muridnya, cara mengajarnya, ya Bu ya, santunnya, akhlaknya, budi pekertinya, pemaafnya, baiknya, itu orang itu nggak akan mengenal nanti di yaumil akhir yang namanya hisab. Nah, kita tanya sekarang, posisi kita siapa? Apakah guru atau murid? Kalau jadi murid, jadilah murid terbaik, patuh, baik, taat, sami'na wa ata'na. Pasti guru itu akan menggiring kita kepada surganya Allah. Ya kan Bu? Ada guru mau menggiring ke neraka? Enggak lah, ya kan? Makanya posisi kita apabila kita menjadi murid, kita ikut tunduk patuh. Karena seluruh yang menjadi obsesi guru itu adalah yang terbaik. Makanya ada yang kejam, kejamnya untuk baik. Pemaaf, pemaafnya untuk baik. Kan gitu ya? Memaafkan, memaafkannya untuk baik. Menegur, menegurnya untuk baik. Makanya kita sami'na wa ta'na. Kita dengar karena untuk ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila nanti suatu hari nanti kita menjadi guru, jadilah guru terbaik.
yang memaafkan, yang memberikan kerelaan-kerelaan. Agar apa? Murid berlapang dada kepada kita. Untuk apa? Karena memang yang tertinggi nanti, murid yang disukai oleh murid, murid yang disenangi oleh guru, guru yang disenangi oleh murid, sebaliknya adalah mereka semua yang tidak mengenal hisab di yaumil akhir. Ya, tidak mengenal hisab di yaumil akhir, saling menyenangkan. Dan tentunya tidak mungkin terjadi kalau tidak heart to heart, istilah orang sekarang, dari hati ke hati. Kita dengan penuh cinta dan sayang mengajarkan. Dan kita dengan penuh cinta dan sayang pula kepada Allah, makanya kita mau menuntut ilmu, bukan karena mengharapkan ucapan-ucapan dari manusia. Nah, jadi kita lihat itu yang pertama, diturunkannya Al-Quranul Karim pada 17 Ramadan. Sampai kalau kita sering baca surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Ini ada tanda-tandanya. Apa tandanya? Tidaklah Al-Quran itu disentuh kecuali orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus paham bahwa kalau hari-hari tidak tersentuh Quran, berarti hatinya kotor, pikirannya juga kotor. Tapi kadang-kadang kita marah kalau misalnya ditegur, ada baca Quran hari ini, gitu kan? Ada baca Quran hari ini. Tentu ini kita pelajari, kita bukan untuk menjustis orang lain, tapi kita untuk diri kita sendiri, kita pahami. Karena kalau orang lain kita lihat kadang tidak baca, tapi di waktu lain bisa jadi kita tidak lihat dia membaca. Tapi lebih kepada diri kita, kita jaga diri kita. Apa kecaman Allah? Tidaklah Al-Quran ini disentuh kecuali orang disucikan oleh Allah. Makanya ketika kita menyentuh Quran, menyentuh mushaf, mau membacanya, itu bukti bahwa hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak tersentuh 1 hari, 2 hari, 1 minggu, tidak baca Al-Quran, itu menunjukkan kotornya jiwa. Dengan segala macam kesibukan dunia, dengan segala macam aktivitas, maka tak tersentuh Quran, ini menunjukkan kotornya jiwa kita. Bahkan ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah, langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7 ke Sidratul Muntaha, itu syaitan laknatullah pun tidak dapat menyentuhnya, saking sucinya Al-Quran itu. Tidak mengetahui apa yang dibawa oleh malaikat Jibril. Sampai seperti itu. Nah, pada kita hari ini, bahwa sadarlah kita bahwa jika hati kita sering sekali ingin membuka-buka Al-Quran, ingin mempelajari Al-Quran, ingin menjadi lebih baik dengan Al-Quran, ingin mempelajarinya, ingin mendalaminya, ingin dekat dengan orang-orang yang cinta Quran, itu berarti hati kita sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin sangat mudah dicerna, ya, sangat mudah dicerna. Dan kita berharap di Ramadan ini Allah bersihkan hati kita dengan pembersihan yang sebersih-bersihnya. Nah, yang kedua adalah momentum yang paling luar biasa juga yang Allah berikan kepada Ramadan, yaitu adanya Lailatul Qadar. Adanya Lailatul Qadar merupakan salah satu bukti momentum yang sangat besar Allah melipat-lipat ganda pahala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hal yang luar biasa, melipat gandakan pahala-pahala orang-orang yang melakukan ibadah di malam-malam qadar. Malam qadar itu malam diputuskannya, ya, nasib-nasib kita ini. Makanya nanti ada tanda-tanda Lailatul Qadar itu. Salah satunya adalah tidak terlalu panas, ya, tidak terlalu dingin, tidak hujan, tidak gemuruh, tidak petir dan seterusnya. Nyaman begitu. Kenapa? Karena Allah menurunkan para malaikatnya, ya kan, sampai yang begitu banyak untuk membersamai urusan takdir-takdir hidup manusia. Makanya barang siapa yang mengibadahi Allah di malam-malam Ramadan dari ba'da Isya sampai sebelum datangnya subuh, itu semuanya hamba-hamba itu akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tentunya kita untuk mendapatkan itu perlu kesungguhan, ya. Karena kalau tidak dengan izin Allah bisa jadi tertidur, bisa jadi tidak berzikir. Makanya perlu sekali dari awal Ramadan kita sudah meniatkan diri. Ya Allah, Engkau izinkanlah aku untuk mendapatkan kemuliaan malam-malam Qadar. Kita mohon kepada Allah. Dan apabila ada hamba-hamba Allah yang dia mendapatkan malam Qadar, itu akan nampak terrefleksi, ya, terrefleksi dalam kehidupan sehari-hari. Apa tandanya, Bu? Sebagaimana tenangnya alam, begitulah tenangnya jiwa. Jadi orang-orang yang sudah dapat Lailatul Qadar itu
dalam kehidupannya nyata bahwa dia hidup dengan sangat tenangnya, sangat damainya. Kenapa? Karena dia berada dalam taat. Ya kan? Berada dalam taat, tidak kacau balau, enggak susah, enggak payah, enggak begitu. Jadi ada ketenangan-ketenangan, sakinah, itu yang Allah ilhamkan dalam dada-dada kita. Jikapun kita tidak mendapatkan rezeki dunia yang begitu banyak seperti orang lain, kita pun tenang juga. Ya kan? Jikapun kita tidak mendapatkan suami yang begitu tampan, kita pun bisa tenang juga. Jikapun tidak mendapatkan anak yang begitu mungkin sangat ganteng, kita pun tenang juga. Karena apa? Kesenangan kita bukan terletak di fisik-fisik itu, tapi ketenangan kita terletak pada ketundukan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang dapat Lailatul Qadar jiwanya tenang, sakinah. Ya, sakinah. Allah menenangkannya. Maka tingkat tertinggi nanti apa, Bu? Dia mendapatkan husnul khotimah. Tercabut nyawanya dalam keadaan tenang. Tumakninah. Ya kan? Tumakninah itu adalah ketenangan. Jadi kalau kita lihat, ini adalah berkahnya malam-malam Qadar. Dan para alim ulama sebagian mengatakan bahwa malam-malam Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil. Tetapi kita sebagai orang-orang mukmin, sebagai orang-orang yang mengimani Allah, yang tidak pamrih kepada Allah, kita beribadah setiap malam-malam Ramadan. Jangan nanti, malam apa nih? 21. Oh, 21 ya. Maka kita beribadah. Malam apa? 22. Oh, santai aja. Enggak begitu ya. Sebagaimana Allah melimpah-limpahkan ya keberkahan, maka kita juga meluangkan sebanyak-banyak waktu kita tidak mengenal malam apa. Untuk apa? Kepastian dapat. Jadi kalau ada ibu lihat orang yang kehidupannya begitu sangat melonjak kebaikan-kebaikannya, itu bisa jadi juga berkah-berkah dari dapat Lailatul Qadar. Bisa jadi kita semakin sehat, ya. Bisa jadi anak-anak kita semakin taat, semakin baik, kita ibadah semakin khusyuk, kita semakin istiqomah. Itu berkah-berkah dari Lailatul Qadar. Maka jangan sampai kita lewatkan. Yang berikutnya, momentum yang paling sangat berharga kita lihat di dalam bulan suci Ramadan terjadi pada masa lalu, itu terjadinya perang Badar. Perang Badar ini sampai dikatakan menjadi Yaumul Furqan, menjadi hari pembeda. Mana orang mukmin, mana orang kafir. Itu terjadi, kalau kita lihat perang Badar itu terjadi di hari Jumat 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Jadi Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah tahun kedua, ketika Rasulullah berada di kota Madinah, itulah terjadi perang Badar. Dan perang Badar itu 300 orang mukmin melawan 1000 lebih kaum kafir. Tapi jumlah yang sedikit karena kualitas iman, maka Allah memenangkan terhadap kaum yang banyak. Kira-kira Bu, secara akal kita, orang 300, musuh 1000, menang mana? Menang 1000, tapi Allah nyatakan bahwa pada perang Badar 300 lawan 1000, maka menang 300 orang mukmin. Dan orang kafir itu langsung dipimpin oleh Abu Jahal. Nah, ini menunjukkan kepada kita, perang itu terjadi di Ramadan, di puasa, di siang hari. Pada saat mereka tidak makan dan tidak minum. Makanya dikatakan orang-orang Badar pada waktu itu yang ikut perang Badar, sebagian ada yang berpuasa karena mereka bermusafir, tapi sebagian mereka ada yang tidak berpuasa, dan semuanya baik. Dan sampai-sampai dikatakan bahwa perang Badar ini, orang-orang yang ikut di dalam perang Badar ini mendapatkan ampunan sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan Rasulullah bahwa orang-orang yang ikut dalam perang Badar ini menjadi orang-orang terbaik. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang kita bisa ambil adalah setiap gerakan-gerakan kebaikan yang dipimpin oleh seorang guru, yang dipimpin oleh yang tertinggi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ada yang mengikutinya, sebelum nyata apa yang akan didapat, apakah kemenangan atau kekalahan, tapi dia berpihak kepada Rasulullah, berpihak kepada kebenaran, itu akan menjadi orang terbaik. Dan ketika kita berpihak mengikuti langkah-langkah itu, maka sudah pasti ampunan Allah berpihak kepada kita.
Lalu apakah ketika hari ini kita tidak berada ikut pada Badar lalu kita bisa dapat manfaat ini? Dapat, Ibu. Itu termasuk fi sabilillah. Orang-orang yang ikut mengembangkan syiar-syiar agama Allah. Makanya pada waktu itu pada perang Badar apa kata Rasulullah? Ya Allah, jika Engkau tidak menangkan kaum muslimin kali ini, sungguh tidak ada lagi ya Allah yang akan menyembahmu. Karena sudah habis semua orang-orang mukmin, yang tinggal adalah orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lihat, Bu, ada Jabal Malaikah di kota Badar. Jika kita diizinkan waktu oleh Allah, pergilah kita ke sana. Maka Jabal Malaikah itu menjadi saksi tidak adanya orang mukmin pada waktu itu dalam jumlah yang sangat banyak. Maka Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya di Jabal Malaikat. Dan hari ini Jabal Malaikat menjadi saksi bisu bahwa itu ada sampai sekarang, yang menjadi penyebab menangnya daripada kaum muslimin untuk menghadapi orang kafir. Maka dalam Al-Quran dikatakan, pada awalnya Allah mengirimkan 3.000 para malaikat. Lalu kemudian Allah mengirimkan sampai 5.000 malaikat di kota Badar, tepatnya di Jabal Badar. Jadi pandangan kaum jahiliyah, kita orang mukmin jumlahnya 300, tapi sebenarnya yang mereka lihat itu adalah 5.000. Makanya 1.000 lawan 5.000, menang siapa? Menanglah 5.000. Ya kan gitu kan? Maka dalam pandangan kaum jahiliyah, kita itu kaum mukmin bukan 300 tapi 5. Nah, kita lihat sekarang. Kalau ada orang yang istiqomah, kalau ada orang yang sangat cerdas, kalau ada orang yang sangat sahih, kalau ada orang yang sangat fakih, kira-kira orang kafir takut apa enggak? Takut, karena dengan satu dirinya itu bisa mengalahkan musuh. Maka nanti di dalam surah Al-Furqan itu disampaikan bahwa ketika Al-Anfal 165 itu Allah menyampaikan, jika ada nanti 20 orang sabar, dia bisa mengalahkan 200 musuh. Jika ada nanti 200 orang sabar, dia bisa mengalahkan sampai 2.000 sampai 1.000 musuh. Jadi kita kalau ingin meletakkan satu peradaban, harus kumpulkan para militan, orang-orang yang teguh, orang-orang yang kuat, ya Bu ya. Itu nggak usah banyak-banyak, berapa orang? 20 orang saja yang bersungguh-sungguh betul-betul, ya, sebagai peletakan batu pertama itu, untuk satu gerakan, untuk satu ideologi. Kumpulkan 20 orang betul-betul sabar, betul-betul militan. Dari 200 itu akan melahirkan 200 dan seterusnya. Dari 200 itu bisa sampai dengan 2.000 orang dan mengalahkan ribuan musuh. Maka dikatakan, perangilah para musuh itu dengan orang-orang sabar. Tapi kalau nggak sabar, baru menghadapi musuh langsung balik ke belakang. Baru bunyi halilintar sedikit, kayaknya nggak, balik, yuk kita balik. Baru hujan rintik-rintik sudah balik. Jadi kita lihat seperti itu. Jadi perang Badar ini yang pertama keutamaannya, maka dilakapkanlah orang-orang ahli Badar menjadi orang-orang terbaik. Jadi Ramadan ini kita bercita-cita, Bu, ya Allah, kalaupun aku bukan menjadi ahli Badar, tapi izinkanlah aku bisa menginjakkan kaki, ya Allah, untuk melihat kota Badar, untuk melihat bagaimana perjuangan ahli Badar dengan sejarah-sejarah yang ada. Dan mereka-mereka itu mendapat ampunan yang setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi kapan, Ibu? Di tahun kedua Hijriah. Kapan? Di 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Maka kita jaga-jaga itu. Karena di 17 Ramadan itu banyak peristiwa-peristiwa yang sangat berarti. Dan kita bisa berdoa dengan wasilah-wasilah seperti itu. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah takdirkan, telah izinkan ada orang-orang Badar yang mendapat ampunan, maka anugerahkanlah kepadaku ya sifat-sifat ahlil Badar. Boleh? Boleh mana? Boleh kali lah kita berdoa. Kita tidak sekeras mereka berjuang, tapi kita mau dapat pahala kayak mereka. Boleh kan? Dengan Rahman Rahimnya Allah. Nah, makanya nanti 17 Ramadan itu jaga-jaga. Sudah kita awali dari sekarang. Jangan nanti, Bu, udah lewat 18. Ya Allah, udah 18 hari ini. Aku mau ibadah di 17. Ya bisa. Ya Bu ya, karena ada yang jaga-jaga. Rupanya sudah 18. Makanya kita tiap hari aja ibadahi. Tiap hari aja ibadahi Ramadan ini. Karena momentumnya sangat besar. Nah, ada pelajaran berharga, sahabat sekalian.
ketika perang Badar selesai, maka Rasulullah SAW mengatakan, kita baru selesai mengerjakan perang yang kecil dan kita akan menghadapi perang yang sangat besar. Ya Rasulullah, perang apa? Itulah perang melawan hawa nafsu. Jadi perang Badar yang begitu besar, yang menjadi sebab kalau kalah gak ada lagi Islam. Kayak gitu ya, bahasa besarnya ya. Nah, tapi Allah kan membuat qadarullah yang lain gitu ya. Jika perang Badar itu kalah, tapi kan menang. Jika kalah, maka gak ada lagi orang yang bersujud kepada Allah. Kan berarti besar sekali. Tetapi ternyata Rasulullah mengatakan kita baru saja melewati perang yang kecil dan kita akan menghadapi perang yang sangat besar. Ya Rasulullah, perang apa? Itulah perang melawan hawa nafsu. Jadi nafsu pada diri kita ini besar sekali. Melebihi daripada badan. Melebihi daripada, makanya kita lihat Bu, orang kalau misalnya ada nafsu amarah, nafsu yang cenderung kepada perbuatan maksiat, nafsu yang cenderung kepada aniaya, kezaliman. Itu kalau diajak salat subuh waktu kita bangunkan misalnya, marah apa enggak? Marah apa senang? Marah. Ya kan? Nafsu ini kalau tidak taat, diajak para taat, marah. Salah satu contoh ketika diingatkan atau dinasehati. Kita bilang, Ibu, boleh nggak jilbabnya diturunkan lagi ke bawah? Panjangkan dikit. Gitu kan? Kalau ada iman di dada kita, kita bilang apa? Alhamdulillah saya punya sahabat seperti kamu. Terima kasih ya sudah ingatkan saya. Kalau nggak ada iman macam mana? Apa urusan kamu? Tetangga bukan, adik bukan, mama bukan, kakak bukan. Ya kan? Apa urusan? Emang baik kali kamu? Banyak amal ibadah yang lain. Kayak gitu kan Bu? Makanya ciri nafsu amarah itu, kalau diajak sama yang baik, diingatkan, marah. Kita nggak usah pikir tetangga kita nggak usah pikir anak kita nggak usah pikir orang lain, kita pikir diri kita. Ada apa enggak? Nah, kalau ada kita tundukkanlah nafsu. Marah kita. Kita ngaji Quran, ditegur, marah. Aku dan nenek-nenek udah kayak gini mau baca. Dari kakek-kakekku, udah memang begitu. Ya kan Bu? Ditegur, marah. Makanya nafsu amarah itu cenderung banyak kali maksiat dan sedikit sekali ketaatan. Bahkan nyaris nggak nampak ketaatan. Itulah yang digolongkan nafsu tertinggi yang paling jelek, itu adalah nafsu amarah. Jadi kita bermohon kepada Allah kita selamat dari nafsu amarah ini, sambil terus bermohon kepada Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada namanya nafsu lawamah. Ini tingkatan nafsu ya. Nafsu lawamah. Apa nafsu lawamah? Nafsu lawamah nih menyesal aja dia. Kalau misalnya kita udah khatam Quran, ya Allah Bu, kenapa nggak kabari? Padahal aku mau ikut lah. Waktu khatam ikut, waktu mau ngaji nggak mau. Ya kan Bu? Waktu Ramadan itu udah 15 hari, menyesal, ya Allah sudah 15 hari, ya Allah, aku ingin. Tapi waktu dibuat lagi tahun depan, gitu lagi. Nah nanti penyesalan yang paling menyesal, nafsu lawamah itu waktu di yaumil akhir. Apabila penyesalan itu tidak berhenti di dunia, masih menyesal aja, tapi tidak ada perubahan, maka nanti yang paling menyesal waktu berada di alam barzah. Farji'na na'mal salihan. Ya Allah, bangkitkan aku ke bumi, aku mau beramal soleh. Aku mau bersedekah ya Allah, mau berbuat baik. Kita Bu, kecil-kecilnya, atau bisa jadi juga besar-besarnya, banyak akan menyesal kan? Tapi waktu nyesal kan kita buat lagi. Itulah contoh nafsu lawamah. Buat dosa nyesal, nangis lagi kita, buat lagi. Cuma besar tipisnya saja, tebal tipisnya saja. Ada yang tebal kali, ada yang tipis kali. Ya, tebal tipisnya yang berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia, antara satu amal dengan amal yang lain. Contoh, ketika kita pelajari tentang janganlah terlambat sholat asar. Ya Allah, gitu kan? Ya Allah, aku bermohon kepadamu, ya Allah, mulai besok enggak terlambat lagi. Besoknya assalamualaikum jam 5 asar. Kita bilang ya Allah, astagfirullah. Besok gitu lagi, ya kan Bu? Tapi menyesal. Nah, ini lawamah ini masih kategori baik kalau nyesalnya di dunia.
Tapi kalau nyesalnya di akhirat, nun ke neraka jahanamnya Allah. Tapi kalau nyesalnya di dunia, maka Allah akan hapuskan penyesalannya menjadi ampunan. Maka dikatakan Rasulullah, manusia tidak akan menemukan dua penyesalan. Kalau menyesal di dunia, pasti dia tidak akan menyesal di akhirat. Kalau menangis di dunia, maka dia tidak akan menangis di akhirat. Tapi kalau di dunia mendengar ayat-ayat Allah, tidak teteskan air mata. Enggak tersentuh, enggak merasa, dan tidak bisa dirasa. Maka inilah manusia yang paling menyesal di yaumil akhir. Jadi Bu, tetesan air mata kita ini berkah. Tetesan air mata kita ini membuat kita bisa selamat dari neraka jahanamnya Allah. Maka kalau kita tidak bisa mengeluarkan air mata, itu menjadi sebab tidak terhapus neraka-neraka kita. Nggak terhapus. Api itu bisa dihapus dengan apa? Air. Makanya air mata itu kan kecil sekali kan. Tapi kalau kesadaran dari lubuk hati yang paling dalam, menyesal karena semua dosa-dosa, maka neraka kita hanya terpadamkan dengan air mata. Nggak bisa PD apa itu namanya, yang tukang pemadam kebakaran itu, sebanyak apapun, seperti kejadian Los Angeles, nggak padam juga apinya. Karena yang bisa memadamkan kemungkaran itu adalah penyesalan atau taubat. Taubatan nasuha. Makanya ketika hamba-hamba Allah bersujud di malam hari, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Berilah pemaafanmu kepadaku ya Allah. Aku menyesal ya Allah atas semua dosa-dosaku. Berilah kesempatan ya Allah dan berilah ampunan. Berilah aku waktu untuk bersujud kepadamu. Menangis kita waktu-waktu berlalu, maka ini menjadi sebab. Maka terpadamkannya neraka jahanam kita, kan neraka itu dari api. Maka terhapus dengan air. Air apa Bu? Bukan air pemadam kebakaran, tapi dengan air mata penyesalan. Makanya berdoalah sambil menangis. Menangislah ketika berdoa. Meminta-minta, mengemis-ngemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia nggak boleh kita mengemis. Yang berikutnya ada namanya nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah ini nafsu yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita dapat, alhamdulillah, gitu ya. Ketika kita berusaha tidak mendapat, kita pun kembalikan lagi kepada Allah. Tidak memaksa Allah. Kita rela sekali terhadap keputusan-keputusan Allah. Waktu kita sehat, maka kita beramal sangat maksimal. Waktu kita sakit, sesuai dengan kondisi kita. Jangan, kalau aku sehat, aku pergi ngaji. Waktu sehat, nggak datang juga ngaji. Dan kalau aku sehat, aku akan baca Quran. Waktu sehat, enggak juga. Kan banyak orang Bu, kalau kita buat acara misalnya pesta pernikahan, rupanya terlupakanlah nggak mengundangnya. Apa dia bilang? Kenapa nggak undang aku? Tapi kalau diundang nggak datang juga. Ada kan? Ada manusia begitu, ya kan? Semoga Allah selamatkan kita. Bu Jannah buat acara, kenapa nggak undang-undang? Kenapa? Kalau diundang pun tak datang, basa-basi, ya kan? Ada kan manusia begitu? Kalau aku ada ini, aku akan begini. Kalau begini, akan begini, gitu ya. Tapi yang mardiyah ini enggak. Yang mardiyah ini adalah mardiyah, radiyah. Itu dia dalam bimbingan Allah. Apapun yang ada pada dirinya, dia ridho. Ini Bu, perlu dalam bimbingan Allah. Semua ini. Kayak kita ngaji Quran, Bu. Kita rela ketika guru kita mengatakan bacaan kita itu salah. Kan? Rela kita kan? Salah, aku perbaiki, salah. Dan kita tahu salahnya, tapi belum bisa kita buat. Kepala kita, pikiran kita udah tahu bahwa itu salah, tapi belum tergerak di lidah kita ini. Tapi kita tahu itu salah, ya kan? Nah, takdir hidup kita ini, maka putusan yang tertinggi adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita. Tapi kita dengan penuh kerelaan menerima hasil usaha kita dengan pasrah kepada Allah. Ikhtiar nggak boleh pasrah. Ikhtiar maksimal, hasil harus pasrah. Bisa dibedakan ya. Kita belajar. Oh kita mahasiswa, belajar, tiap malam belajar. Guru menjelaskan, kita dengar. Tetapi rupanya dapat B. Waktu dapat B, maka kita terima hasil itu dengan ridho. Itu namanya mardiyah. Tapi kalau orang bilang, alah udah takdir. Mau dapat A, dapat B, udah takdir. Enggak, itu salah. Ibu ya, itu salah. Jadi dalam hidup ini, manusia mengetahui takdir hidup dari Allah. Tapi waktu menerima, kadang tidak menerima. Maka kita ulang-ulang Ibu, zikir kita hari-hari.
raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela engkau atur ya Allah. Jika aku berdoa kepadamu engkau belum kabulkan, maka ini pun baik bagiku. Tapi jika engkau kabulkan, maka inilah yang terbaik bagiku. Maka kita terus berdoa walaupun doa-doa itu belum diijabah. Itulah yang membuat ketenangan orang mukmin, karena ketika dia melakukan itu pasti baik. Ini akar cara berpikirnya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan nafsu yang mardiyah. Dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir adalah nafsu itu nafsu kamilah, nafsu yang sangat sempurna, atau nafsu mutmainnah, jiwa yang betul-betul tenang. Dan ketika kita khatam Al-Quran tadi, ketika kita baca surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita berharap ya, ketika kita tenang, ketika kita dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, aku mohon ya Allah, ketika kembali kepadamu dalam keadaan mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, tidak sakit ketika dicabut nyawa, ya enggak sakit ketika dicabut nyawa. Dan ketika dicabut nyawa kita, berpindah alam, tapi dimasukkan ke dalam tempat yang tinggi, aliyin, bukan sijin, aliyin, dijumpakan kepada Allah, baru dihantarkan lagi di alam barzah. Dan tentunya ini adalah munajat-munajat kita setiap malam, khususnya di malam-malam Ramadan, mendapatkan nafsul mutmainnah supaya ketika dipanggil husnul khotimah. Itu nafsu ya. Kemudian yang berikutnya, apa peristiwa yang sangat urgen, yang utama ketika bulan suci Ramadan, yaitu diturunkannya syariat azan. Jadi azan kita, ya kan, seperti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu adalah diturunkan juga di bulan suci Ramadan. Nah, guru kita di sini Ustaz Hamzah itu adalah salah satu guru azan. Kita sebenarnya di Balai Aceh ini sudah membuat bagaimana itu ada, tapi karena waktu dan kesempatan ternyata itu belum terrealisasi ya. Kita kumpulkan anak-anak muda, insya Allah di tahun depan lah, Ramadan kali depan, kita kumpulkan bagaimana anak-anak muda kita diajarkan azan yang bersanad. Ya, jadi kalau azan maghrib itu lain, zuhur lain, asar lain, maghrib lain, ya subuh lain. Yang bacaan-bacaan itu adalah bacaan yang perlu dibimbing. Nah, ini kita harapkan untuk ke depan insya Allah ini bisa dilakukan. Nah, azan itu adalah juga pada bulan Ramadan, pada tahun pertama di bulan ketika Nabi telah hijrah ke kota Madinah. Nah, ini agar kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ini semua, dan kita kenal bahwa Bilal bin Rabah itu adalah yang kita kenal sebagai azan yang pertama yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Dan kelebihan daripada Bilal, sebelum wafatnya maka terompahnya sudah terdengar di surga. Jadi kalau kita ada anak muda Bu, anak laki-laki kita, jadikan mereka yang bisa azan di masjid-masjid Bu ya, dimanapun ya bisa azan. Karena azan ini contoh yang tertinggi adalah Bilal. Sebelum dia wafat, terompahnya sudah iya. Jadi sebelum meninggal dunia udah ada tempatnya di surga. Kira-kira kita gimana? Ada manusia yang sudah meninggal belum ada tempat, tapi ada yang belum meninggal dunia, belum wafat sudah ada tempatnya di surga. Dan inilah yang menjadi satu sebab asbabul wurud tentang sholat wudhu. Maka ketika ditanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa amalmu? Apa kata Bilal? Aku setiap kali selesai berwudhu, itu kan yang sunnah ya, selesai berwudhu aku tidak pernah lepas untuk melakukan sholat sunnah wudhu. Jadi ibu-ibu misalnya pergi ke balai ini, kalau kita misalnya habis berwudu, maka kita sebelum duha kita usahakan kita sholat sunnah wudu. Nah, Bilal ketika mendapat profesi, mendapat lakap yang sangat derajat, yang sangat mulia, ternyata amal yang dia amalkan itu adalah tidak pernah meninggalkan sholat wudu ketika selesai berwudu. Dan berwudu itu bukan hanya untuk waktu-waktu sholat saja, tapi hari-hari kita selalu dalam keadaan berwudu. Dan ternyata kalau kita lihat bahwa amal tentang azan ini adalah juga terjadi pada
bulan suci Ramadan pada tahun pertama Hijriah. Nah, jadi kita lihat bahwa yang paling tinggi juga momentum di bulan Ramadan itu adalah pembebasan kota Mekah atau disebut Futuh Mekah. Futuh Mekah itu kemenangan bahwa Rasulullah SAW bisa menguasai, ya kan, kota Mekah itu pada tahun ke-8 Hijriah. Itu maksudnya kemenangan-kemenangan. Jadi berbondong-bondong ya umat Islam, berbondong-bondong hamba-hamba Allah memeluk agama Islam, dan agama Islam ini dicintai. Maka dia proses panjang. Proses yang panjang ketika di kota Mekah Rasulullah kemudian tidak diterima, lalu berhijrah ke kota Madinah tahun ke-8 Hijriah. Bayangkan Bu, setelah 13 tambah 8. Itulah perjuangan untuk menegakkan peradaban di dalam Islam. Jadi kalau kita kucuk-kucuk sekali buat mau sukses terus, siapa kita? Ya Bu, kita mau nyuruh anak kita mau sholat tepat waktu, baru sekali suruh langsung mau seperti siapa kita? Rasulullah berdakwah itu setelah 13 tahun kurang lebih di kota Mekah, lalu berhijrah ke kota Madinah, lalu setelah itu tahun ke-8 Hijriah baru terjadi Futuh Mekah. Di situ ada perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau Ibu nanti baca Al-Quran, baca surah Al-Fath. Al-Fath. Mari kita belajar ya. Baca surah bukan mobil Al-Fath. Baca surah Al-Fath. Itu pembuka. Ya, pembuka. Artinya kemenangan-kemenangan yang Allah beri kepada orang mukmin. Makanya nanti orang mukmin, kalau kita adalah kaum mukmin, target-target kita Bu, capaian-capaian kita itu akan dijabah oleh Allah. Apakah mau jadi anak yang soleh, apakah mau jadi orang tua yang saleh, apakah ingin menjadi apa ya, ke arah ketakwaan, itu akan dijabah oleh Allah. Dan janji Allah. Makanya kita disunahkan ya, kita bacalah surah Al-Fath itu ketika di pagi hari sebelum kita beranjak bekerja atau beraktivitas. Itu ada fadilah-fadilah tertentu. Dan kalau kita baca ayatnya juga luar biasa. Bagaimana Allah memberikan kemenangan-kemenangan dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya, ketika terjadi pemboikotan 10 tahun genjatan senjata, tapi ternyata orang kafir Mekah ya tidak menepati itu, maka ternyata itu adalah hikmah yang paling besar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk kemenangan agama ini. Jadi dulu Bu, umat Islam itu nggak ada. Tapi ketika terjadi Futuh Mekah, maka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, dan terjadilah waktu itu haji wada'nya Rasulullah SAW dengan jumlah ribuan yang sangat banyak. Pada awalnya ketika berhijrah ada apa enggak? Jadi manusia itu dari awal tidak ada, lalu ketika didakwahkan, lalu mereka semarak. Setelah itu apa? Diberi hidayah oleh Allah jumlah yang sangat besar. Sampailah kita lihat gara-gara Futuh Mekah itu Islam itu menyebar seantero dunia. Sampailah kita ke Samudra Pasai, ke Aceh. Dari siapa? Dari perkembangan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang yang jiwanya ingin mengembangkan agama Islam. Makanya di situ disebut dengan fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada sahabat bertanya, saja, apa itu jihad fisabilillah? Orang yang berjuang untuk mengembangkan agama ini, meningkatkan syiar dakwah agama ini. Bagaimana agama ini diamalkan, dicintai, dikenalkan tanpa mengharapkan pujian manusia, tapi dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang diajak, jika kita ikut di dalamnya, kita bisa jadi Bu seperti ahli Badar tadi, menjadi ampunan oleh Allah, walaupun kualitasnya berbeda dengan ahli Badar, tapi manfaatnya kita dapat. Makanya setiap amar ma'ruf nahi mungkar yang diajarkan kepada guru-guru kita, kepada penggerak-penggerak dakwah, itu kita ikuti, karena itu adalah tergolong kepada orang yang fisabilillah. Jadi fisabilillah itu bukan perang, medan perang saja, ya, bukan medan perang saja. Bagaimana mensyiarkan dakwah agama ini, bagaimana menghidupkan daripada syiar-syiar agama Allah, dan orang yang mengikuti dalamnya, maka insya Allah dia akan mendapatkan ampunan dan menjadi orang-orang terbaik. Nah, jadi kita lihat bahwa jihad fisabilillah ini berjuang di jalan Allah banyak caranya. Bisa dengan harta. Makanya orang-orang yang mengeluarkan zakat, ada namanya zakat untuk fisabilillah. Ya kan? Zakat untuk fisabilillah. Yang dananya bisa digunakan untuk mengembangkan agama ini. Kadang-kadang Bu, zakat garis miring infak fisabilillah. Untuk apa itu? Segalanya untuk dikerahkan untuk meningkatkan, melancarkan segala dakwah yang untuk meningkatkan syiar agama Allah.
Dan orang melakukan itu yang tidak mengharapkan gaji, yang tidak mengharapkan pemberian dari manusia. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad memang ada wasilahnya, bahwa dari orang yang mengeluarkan zakat itu lalu ada snap fisabilillah. Orang yang bergerak di jalan Allah yang mendakwahkan agama ini. Nah, bisa juga fisabilillah itu adalah nafsu kita yang kita kendalikan. Fisabilillah, mengendalikan nafsu kita agar tidak cenderung kepada keburukan-keburukan. Itu juga masuk fisabilillah. Wa ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Kalau kita ingat bagaimana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketika digoda oleh Zulaikha. Ya kan, Bu? Kalau kita baca surah Yusuf, maka dia mengendalikan jiwanya, mengendalikan nafsunya. Kalau bukan karena rahmat Allah, sungguh dia akan cenderung kepada Zulaikha. Anak-anak muda kita, semoga Allah merahmati ya. Kalau misalnya tidak dengan keimanan, tidak dengan ketakwaan, bisa cenderung kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Makanya wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Bagaimana upayanya? Salah satu berjihad melawan hawa nafsu. Banyak nanti caranya. Apakah dengan menikah, apakah dengan mengendalikan nafsu dengan berpuasa, banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Jadi bisa dengan harta, bisa dengan jiwa, itu jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah juga bisa dengan menghindari dosa-dosa, menghindari kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, tentunya kalau kita berkawan dengan orang mukmin, berkawan dengan orang salih, maka ini bisa terjaga. Tapi kalau tidak, kita akan mengikut, ya kan? Jadi jihad ini bisa dengan harta, bisa dengan mal, bisa dengan nafsu, bisa dengan jiwa-jiwa kita. Bisa juga ikhtiar untuk menjadi lebih baik. Ini termasuk jihad. Aku mau jadi ini, aku mau jadi ini, bisa. Itu termasuk juga jihad. Sampai-sampai, Bu, kalau kita belajar Al-Quran, lalu kita mendalaminya, kita bercita-cita, aku setelah baca ini, setelah paham, ingin menyampaikan lagi agar orang juga tergugah untuk melakukannya. Itu juga bisa termasuk jihad. Tapi jihad yang tertinggi disebutkan adalah ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dengan harta kita, bisa dengan jiwa kita. Makanya ketika ada sahabat-sahabat hari ini tidak hadir kemari, lalu mengirimkan infak malnya, maka dia pun termasuk jihad fisabilillah. Kenapa? Bisa jadi waktunya, kesempatannya tidak bisa bersama, tapi dia mengirimkan rezeki yang Allah titipkan. Harta-hartanya ya, maka dijadikanlah sebagai apa? Sebagai kipas anginnya, sebagai ambal-ambal tempat sholatnya, mik-miknya, segala macam. Itu juga termasuk jihad fisabilillah untuk menghidupkan syiar agama Allah. Maka luas sekali pemahaman di dalam agama kita ini. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dari apa yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hati yang cenderung kepada taat. Karena bulan Ramadan itu, Bu, itu ingin mengetahui kalbu kita yang sesungguhnya. Kalau kita bisa berlama-lama dengan Quran, bisa berlama-lama dengan ilmu ya, bisa berlama-lama dalam sujud, dalam sholat, itu menunjukkan bahwa kalbu yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dalam keadaan lapar, ya kan? Dalam keadaan tidak makan, tidak minum. Makanya bulan Ramadan ini bulan yang membuat kita itu mengetahui bagaimana kadar diri kita ini. Membaca bagaimana kadar kita diri kita ini. Maka ketika perang Badar tadi, itu mereka berjalan kaki begitu jauh. Kita aja, Bu, naik kendaraan, naik mobil itu 2,5 jam. Kalau kami dari Kuala Simpang itu udah sampai ke Medan. Ya kan? Itu perjalanan panjang, tapi kita kan naik kendaraan ya. Mereka itu dalam keadaan berpuasa itu berjalan kaki. Kalau bukan karena jiwa-jiwa yang teguh, sampai apa enggak? Kita aja dari mana bisa Ajun datang kemari. Kalau bukan iman-iman yang kuat. Aduh, udah jam 12, Bu. Ya kan? Udah jam 12, ada rasa kan? Tapi kalau kita punya semangat yang tinggi untuk membela agama ini, terasa apa enggak? Enggak terasa. Makanya hikmah yang paling besar ya Bu, orang-orang beriman itu tidak terasa hari telah siang. Tidak terasa jiwa-jiwa ini lelah, padahal sudah melakukan aktivitas yang banyak. Kenapa? Karena tenaganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lapar-laparnya pun tak terasa. Bahkan pengorbanan hartanya yang keluar pun tidak terasa. Tapi kalau enggak ada jihad fisabilillah, 1.000 yang kita keluarkan, 100.000 yang kita keluarkan, itu yang diingat sampai kapan-kapan. Ya Allah, aku udah pernah kasih lu 100.000. Aku udah kasih lu 200.000. Diingat sampai kapanpun. Ya Bu, kenapa? Merasa tidak penting di situ.
Tapi orang yang berjihad fisabilillah, dia mengorbankan harta dan jiwanya. Maka Allah katakan, lakukanlah perdagangan dengan Allah. Lakukanlah perdagangan dengan Allah, maka dagangmu tidak akan pernah merugi karena iman kepada Allah. Macam mana Allah membelinya? Maka belilah dengan menyetorkan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bahas ini, kita berharap momentum Ramadan itu tidak cukup dengan menahan lapar dan haus, tapi harus diisi dengan aktivitas amal soleh. Yang amal soleh itu adalah bahagian yang tertinggi ketika kita melakukan ibadah Ramadan, maka pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini karena mengingat waktu sudah jam 12:05. Ya, semoga Allah berkahi kita di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.